Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Buyu di channel Bunda Yulia. Nah, apa kabar Bunda semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keberkahannya. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, di video kali ini saya mau sharing-sharing sedikit beserta Bunda sekalian, dan tinggalkan komentar ya. Bagaimana sih cara bijak mengatur gaji kita supaya tidak bokeh di minggu kedua. Nah, apalagi sekarang sudah akhir bulan, otomatis yang dinanti-nantikan oleh para kaum gaji, para karyawan, ibu rumah tangga, tentunya gajian, iya kan? Nah, apalagi kita sebagai ibu rumah tangga adalah salah satunya pintu gerbang utama menuju sukses berhasilnya mengatur keuangan rumah tangga kita. Nah, bagaimana sih cara bijak mengaturnya? Yuk kita sama-sama bahas, kita sama-sama sharing sambil Bunda Yulia masak-memasak di dapur ya, biar kita bincang santai aja ya teman-teman. Nah, ini Bunda Yulia lagi mau ngungkep ayam yang tadi Bunda Yulia beli dari tukang ayam yang lewat di depan komplek ya teman-teman semuanya. Nah, ini ungkep ayam 1 kilo tadi belinya, jadi saya bagi dua aja, diungkep sama mau diopor nih ceritanya. Oke, simak baik-baik ya Bun. Nah, tetapi sebelumnya mohon dukungan channel Bunda Yulia dengan tekan like, komen, serta subscribe-nya ya teman-teman, biar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih ya. Oke Bunda semuanya, nah ini di tungku kedua saya lagi mau bikin opor ayam dengan bumbu racik opor dari Sasa. Nah, biasanya kalau tidak rempong baru sih ngulek-ngulek ya dengan bahan bumbu-bumbu dapur yang lainnya. Tetapi karena anak-anak pada rewel, jadinya dengan bumbu yang instan aja. Bismillah ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai cara bijak mengatur gaji biar kita nggak bokeh di minggu kedua ya. Nah, bagi mereka yang sudah bekerja, tentu menantikan datangnya hari tanggal gajian. Karena pada akhirnya semua tenaga dan usaha yang diinvestasikan untuk pekerjaan selama 1 bulan terbayarkan dengan pundi-pundi yang masuk ke rekening kita. Namun tanpa disadari, perasaan senang ini terkadang membuat kita lupa lantas menghambur-hamburkan uang ya. Mulai dari belanja baju, sepatu, makan di restoran, dan jalan-jalan. Nah, sebenarnya hal tersebut tidak salah sih, asalkan kita tahu cara bijak mengatur gaji kita supaya uang kita tidak habis di tengah bulan. Nah, lalu apa aja sih cara bijaknya supaya kita bisa mengatur gaji dan biar tidak bokeh di minggu kedua? Hal yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah membuat daftar pengeluaran pasti atau istilah ekonominya itu Fiskos. Nah, kita sendiri pasti tahu dong pengeluaran apa saja yang bisa kita lakukan selama 1 bulan atau yang bisa kita keluarkan ya. Kita hanya perlu membuat daftarnya aja sih. Lalu kita kurangkan jumlah pengeluaran tersebut dari gaji yang kita terima atau suami kita terima. Nah, karena pengeluaran ini sifatnya tetap, kita tidak bisa lagi mengganggu gugat jumlahnya ya, kecuali ada hal mendadak. Contoh dari pengeluaran ini adalah biaya sewa kos, kontrakan, biaya KPR, biaya transportasi selama 1 bulan full, biaya servis kendaraan, biaya pulsa, biaya token listrik, dan lain sebagainya ya. Ya, yang jumlahnya tetap gitu ya untuk dikeluarkan. Contohnya untuk biaya KPR itu biayanya tetap kan sampai berapa tahun kemudian gitu ya.
kemudian cicilan motor, cicilan mobil, dan lain sebagainya. Tentunya kalian sendiri yang tahu dan paham mengenai kebutuhan atau pengeluaran kita. Nah, teman-teman, ini sayur opor ayamnya sudah jadi, alhamdulillah ya, buat sarapan anak-anak. Kemudian yang kedua, lanjut ya di cara bijak mengatur gaji biar kita nggak bokeh di tengah bulan. Buatlah daftar kebutuhan. Ingat, kebutuhan bukan keinginan ya. Kebutuhan loh, bukan keinginan. Berarti di sini kita harus mementingkan untuk membeli barang-barang kebutuhan yang sudah habis dan harus diisi ulang stoknya. Biasanya untuk mereka yang bekerja sambil ngekos, pasti mempunyai daftar barang-barang yang masuk daftar belanja bulanan, terutama barang-barang kebutuhan sehari-hari kan? Nah, kita juga sebagai ibu rumah tangga sudah hafal dong apa aja sih kebutuhan setiap bulannya keluarga kita. Jadi kita list gitu ya, kebutuhannya misalkan untuk belanja bulanan apa aja. Lihat stok dulu, mana stoknya yang habis, mana yang masih ada. Jangan sampai yang masih ada lalu kita timbun gitu ya, dan beli lagi yang baru. Nah, itu adalah penghamburan atau yang namanya juga mubazir ya. Daftar kebutuhan ini harus kita buat sedetail-detailnya ya Bun. Kita juga harus menentukan berapa jumlah yang harus kita beli dan harga perkiraan dari barang-barang tersebut. Jadi kita juga bisa menentukan jumlah maksimal yang harus kita keluarkan untuk belanja bulanan. Nah, kemudian cara bijak mengatur gaji yang berikutnya adalah menyisihkan uang gaji untuk menabung. Besaran gaji yang kita tabung jumlahnya bisa kita sesuaikan kan dengan keperluan kita yang lainnya. Akan lebih baik jika kita bisa menyisihkan dalam jumlah agak banyak ya, supaya biaya pengeluaran pribadi kita bisa kita tekan sedikit demi sedikit. Tetapi kalau misalkan kita bisa menyesuaikan kebutuhannya dengan cara menabung sedikit, tidak apa-apa daripada tidak juga ya. Seperti kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Misalkan kita bisa menabung dengan uang recehan 2 ribuan, 5 ribu atau 10 ribu, insya Allah ke depannya, berapa bulan ke depannya, hal tersebut akan menjadi besar jumlahnya. Oke, lanjut di poin yang keempat. Buatlah 2 rekening ya Bun, sebisa mungkin. Rekening yang pertama kita gunakan untuk pengeluaran sehari-hari kita. Nah, sedangkan rekening yang kedua kita pakai untuk menabung ya, biar tidak diutak-atik ya. Khusus rekening yang kita pakai untuk menabung, ya harusnya pilih yang biaya administrasinya rendah dan tanpa ada kartu ATM biar kita tidak bolak-balik mengambilnya. Ya, dengan membuat 2 rekening kita bisa membedakan mana uang yang bisa kita pakai sesuai hati dan mana yang kita akan tabungkan. Pastikan bahwa uang yang kita masukkan ke dalam rekening tabungan tidak kita utak-atik kecuali memang ada alasan yang benar-benar mendesak untuk menggunakannya. Makanya kita harus punya dana darurat ya, biar tidak bisa mengutak-atik uang tabungan kita walaupun itu jumlahnya sedikit ya. Kemudian poin yang kelima adalah bawa uang cash secukupnya ya Bun. Jadi kita tidak perlu membawa uang cash terlalu banyak di dalam dompet kita Bun. Bawa secukupnya aja dan isi lagi uang cash dalam dompet kita hanya ketika uang yang sebelumnya sudah habis, betul. Sehingga kita akan berpikir ulang untuk membeli berbagai macam barang ketika kita hanya membawa sedikit uang di dalam dompet kan. Nah, cara ini juga cukup tepat dilakukan oleh kita yang mager alias malas gerak, karena dengan membawa uang sedikit berarti kita harus bolak-balik ke ATM untuk mengambil uang ketika uang di dompet kita habis setelah kita gunakan untuk berbelanja. Oke, next di poin yang keenam ya Bunda, yaitu buat jadwal belanja kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu contohnya apa aja? Contohnya baju, sepatu,
tas atau misalkan make up dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai menjadi pengeluaran terbesar dalam setiap bulannya. Misalkan bulan Juni kita membeli sepatu. Nah, bulan Juli kita tertarik dengan sepatu B karena teman kita memakainya. Jangan sampai ya. Nah, karena apa namanya bisa dijadwalkan sih sebetulnya untuk membeli barang-barang sekunder kalau misalkan barang-barang tersebut sudah dalam kondisi rusak dan memang sudah tidak bisa layak pakai lagi, baru kita bisa belanja lagi. Jadi jangan sampai dimubah-mubah atau mubazirkan. Lanjut, poin yang ketujuh adalah pilih pertemanan sederhana. Jangan sampai kita salah memilih teman ya. Jadi pilihlah teman yang sederhana hidupnya atau minimalis karena kita bisa ke bawah untuk hidup berhemat ya. Kemudian poin yang terakhir, jangan berpikir kita kaya raya saat gajian. Ini adalah hal yang paling mendasar untuk mengatur gaji kita agar tidak habis saat baru minggu kedua. Ketika kita berpikir bahwa kita sedang punya uang banyak, maka kita juga akan berpikir kita bisa membeli apa saja dengan uang itu. Kita harus tetap memikirkan keuangan jangka panjang kita ya Bunda, memperhitungkan keperluan-keperluan yang sifatnya penting dan juga kemungkinan adanya keperluan tidak terduga sampai gajian berikutnya. Nah, jika kita sudah bisa mengatur perasaan kaya yang kita miliki saat gajian, pasti kita bisa bertahan hingga akhir bulan dengan gajian kita. Bahkan kita juga bisa meluangkan untuk menabung. Insya Allah bisa ya. Ya, begitulah mungkin bunda-bunda semuanya untuk sharing bagaimana bijaknya supaya gajian kita tidak bokeh di minggu kedua sampai akhir bulan. Nah, ini dia setelah masak-memasak ternyata cucian Bunda Yulia banyak banget ya. Nah, sampai di sini dulu mungkin teman-teman semuanya, mudah-mudahan menjadikan manfaat dengan sharing kita. Mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya yang bisa kita ambil ya. Kirim di kolom komentar aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next bye.